Kalian pernah dengar nggak kata-kata begini, pemimpin itu tugasnya mendelegasikan, bukan turun ke bawah, bukan turun ke gorong-gorong. Pernah tahu kayak gitu nggak? Pemimpin itu, adalah seorang manajer yang mendelegasikan tugasnya kepada ini, dia nggak perlu turun langsung. Kalau dia turun langsung berarti dia ada yang salah di sistem itu. Pemimpin yang baik tidak begitu. Pernah nggak kayak gitu? Saya kadang-kadang itu aneh ya. Ini juga dikatakan oleh itu loh, dokter siapa itu, dokter yang jadi motivator itu loh, dokter siapa itu. Oh, sok-sok tahu itu, oh pemimpin tuh harus begini-begini. Saya sempat dengarkan, jadi dia kayaknya menyindir seorang pemimpin yang turun ke bawah, yang kemudian melakukan pekerjaan remeh-remeh. Katanya itu nggak benar. Saya pikir dalam hati, itu nggak boleh pemimpin kayak gitu. Saya pikir dalam hati, saya nggak ngolehi sopo, saya nggak sing melarang ku lho sopo gitu. Nah itu teori-teori yang dibikin manusia, teori-teori yang dianggap benar oleh manusia, kemudian dipasti-pastikan gitu kan, harus begini, harus begitu. Nah kita, sebaiknya tidak gampang percaya ya dengan omongannya motivator. Bahaya ya, motivator itu kadang-kadang berbahaya. Lagi-lagi yang saya tidak setuju, itu sering kali itu, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Wah. Kalau kita ingin maju, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ada lagi kata-kata begini, lebih baik jadi bos meskipun kecil daripada jadi apa, meskipun kaya tapi jadi karyawan. Itu loh, itu motivator itu dari mana ya? Memastikan sebuah kata-kata ya. Kita sekali lagi awas ya. Saya makanya melarang kepada teman atau siapa ya, junior-junior ataupun anak-anak atau siapalah, untuk gampang percaya dengan motivator. Apalagi motivatornya pinternya ngedabrus tok, ngedabrus gak ono buktine. Nah itu bahaya sekali ya, karena kekuatan kata-kata itu kadang-kadang mengubah perilaku kita. Contoh, pemimpin itu nggak perlu turun ke bawah, ini, itu sudah ada tugasnya sendiri. Pemimpin itu mengorkestrasi, menyuruh-nyuruh. Hei bro, pemimpin tuh bebas. Mau turun kayak mau turun ke sawah, ke cebur kayak bebas, namanya pemimpin. Dan nggak ada kitab undang-undangnya yang melarang, itu nggak ada. Ya, bebas, pemimpin tuh mau apa saja bebas. Yang penting yang dipimpin itu bagus, hasilnya bagus. Jangan mau kira-kira apa namanya, kamu haruskan sesuai karepmu ya. Ini saya agak ini karena saya fan-nya Kang Deddy Mulyadi yang beliau itu turun ke bawah semaunya sendiri, kadang ke kubangan sawah, ke sungai. Itu saya setuju, pemimpin itu bebas melakukan apa yang baik untuk, menurut dirinya ya. Kalau kalian melarang-larang memangnya kamu bisa jadi pemimpin, paling hanya berretorika aja ya. Itu dokter siapa loh yang gondrong itu loh, sering keluar di ini, saya nggak sebut ya, tapi mungkin Anda udah tahu. Dokter Keminter pokoknya, dokter Kemeruh. Ngakunya sih dokter, tapi ya gitu ya. Kita jangan gampang apa ya, terperdaya dengan omong-omongannya orang ya. Yang kadang-kadang itu sok pinter tapi nggak apa ya, nggak sesuai dengan apa ya, realitas atau tidak sesuai dengan pikiran kita. Kalau saya pribadi, pemimpin itu bebas. Pemimpin mau jalan kaki, mau keluar sendirian malam-malam jalan kaki, mau datangi langsung rakyatnya, itu bebas. Itu zaman Nabi juga dilakukan itu. Ya, kita kalau sebagai Muslim tidak ada pemimpin itu harus duduk kemudian mendelegasikan, nggak ada sekali lagi. Jadi apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi seperti Pak Jokowi zaman dulu ke gorong-gorong itu bebas. Hak dia. Apa ada undang-undangnya? Apa ada kitab sucinya? Hei, ini kita jangan gampang dibodohi dengan kata-kata orang-orang yang punya maksud tertentu. Kemudian lagi apa yang dilakukan Kang Deddy itu apa namanya ya? Menurut saya ya simbol dari kebebasan dia memimpin, gaya kepemimpinan yang bebas, tapi kan tetap hasilnya bagus. Ya, menggerakkan emosi masyarakat, membanggakan rakyat yang dipimpin. Kemudian dia memberikan solusi-solusi kecil kepada rakyatnya. Bagaimana cara mengurus anak? Selama ini ada enggak gubernur yang kepikiran ngurus anaknya, rakyatnya? Masyarakat, nggak ada. Tapi Kang Deddy itu dengan detail, ibu-ibu jangan ngantar anak-anak ke sekolah ngerumpi, itu jadi perhatian. Ibu-ibu jangan ini, kalau anaknya anak-anak kamu jangan ini kepada orang tuamu, detail ya. Ya,
Jadi begitu. Ada lagi yang kita harus berani keluar dari zona nyaman. Yang mengharuskan siapa? Kalau saya dengan kata-kata itu ya saya selalu seleksi. Kalau dulu ya ada banyak orang yang, ayo kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kalau saya teorinya nggak gitu. Kalau kita sudah punya zona nyaman, kita jangan keluar, tapi kita ciptakan zona nyaman lain yang baru. Gitu kalau saya ya. Tapi ya enggak, terserah lah Anda keluar dari zona nyaman untuk bertarung lagi berjuang, ya terserah karepmu ya. Karena kalau saya dulu tidak begitu. Kalau saya sudah nyaman di sebuah tempat, saya akan menciptakan zona nyaman yang lain. Tantangan baru untuk membuat nyaman yang lain. Jadi kita di sana nyaman. Nyaman kok keluar. Kemudian ada lagi, lebih baik jadi bos meskipun bos cilok lah bahasa ini daripada karyawan meskipun gajinya gede tapi karyawan disuruh-suruh. Mikir. Kita kerja itu cari uang, bukan cari kedudukan, ya. Kalau saya misalnya jadi bos kecil, duitnya kecil ya, mending jadi karyawan duitnya gede. Ya, kalau Anda ya terserah. Ini kita logis-logis saja. Kayak bos misalnya. Di kampung bos, tapi ya secara finansial nggak gede. Ya kita mending jadi karyawan kalau saya. Tapi ini bebas ya pilihan ini ya. Nggak apa-apa karyawan duitnya dari mana? Dari hasil kerja kita. Artinya apa? Maksud saya itu kita jangan memastikan teori yang dibuat manusia. Itu nggak tentu benar ya. Nah, ini harus ini. Jangan. Nah, dulu Pak Jokowi ketika turun ke selokan, itu diolok-olok, ya kan. Kang Deddy ketika turun bikin ini diolok-olok. Padahal yang olok-olok itu nggak bisa. Dia jadi pemimpin mungkin nggak ada yang manut ya. Itulah kita makanya di dalam agama itu ada atiullah atiur rasul wal ulil amri minkum. Jadi ulil amri itu kayak apapun bentuknya kita harus taat ya. Kalau nggak taat rusak tatanan itu. Betul. Kabeh nggak taat, kabeh berontak, rusak tatanannya itu. Nah itu yang dokter siapa itu yang sok-sok jadi motivator itu. Pemimpin harus begini, harus mendelegasikan tugasnya. Itu kan teori-teori yang kamu bikin. Yang dibikin manusia siapalah, orang barat atau siapalah. Ya, kalau orang Jawa ya bebas lah. Jadi pemimpin mau turun, mau nanam padi, mau bermain lumpur, mau keselokan bersihin sampah ya bebas. Itu kalau menurut saya. Jadi alhamdulillah saya sejak lama itu sudah tidak terlalu mempercayai motivator ya. Tapi kalau mau balik saya mungkin masih percaya. Karena pasti ada dasar-dasar kitab sucinya. Tapi kalau motivator itu ngomong, jiplak sana, jiplak sini. Tugasnya ya kerjanya yang ngomong, diundang ke sana ke sini itu. Dia misalnya motivator bisnis, belum tentu dia bisa bisnis dengan berhasil. Palsu kan. Banyak yang palsu itu. Saya nemukan sendiri itu. Ngomongnya ngene, Cuk. Ngene. Tapi begitu dia berusaha bikin usaha gagal. Makanya kita ya bolehlah dengerin motivator itu sebagai hiburan, tapi jangan dimasukkan ke dalam pikiran hati, dan kecuali memang itu relate betul ya. Ada landasan filosofisnya, ada landasan syukur-syukur, landasan spiritual agamanya ada. Tapi kalau cuma menurut teorikal ini James ini alah itu menungso kabeh ya. Jadi begitu saudara, saya dalam hal ini ya saya pengen membela apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang menurut saya itu luar biasa ya. Kita harus meniru dia, seorang konten kreator yang menghasilkan banyak duit untuk kegiatan sosial, membantu orang. Dia dihujat sana sini tapi dia tetap lurus ya. Pemimpin ya begitu, pemimpin tuh ya harus tegak gitu, maksudnya kenceng gitu, nggak meleot dikritik meleot itu enggak. Kang Deddy itu sudah pokoknya kenceng lah ya. Jadi kalau ada yang membuli ya biarin aja. Terus termasuk tidak ada teori pendidikan itu membawa anak ke barak. Di negara-negara maju itu nggak ada teori pendidikan anak itu militer. Ya biarin, itu kan teori mereka. Ya, di agama nggak dilarang, di mana-mana nggak dilarang. KPAI itu di agama kita mengirim anak kita untuk dididik militer, untuk kedisiplinan, nggak dilarang di agama, nggak ada. Selagi dalam agama tidak ada larangan, jalan aja. Ya, kita nggak usah membandingkan dengan Finlandia, dengan Jepang, dengan yang maju-maju, nggak usah. Kita ini punya tradisi sendiri, kita ini nyatanya orangnya dablek-dablek kok. Kalau nggak dengan tentara itu kita nggak manut kok. Lah gitu kan ya. Orang Indonesia itu gitu. Kalau dengan tentara baru takut. Kalau yang lainnya masih lawan dia. Apa ada yang demo tentara? Nggak ada. Nggak berani tembak dor.
Ya, Kang Deddy Mulyadi, saya ikuti terus gebrakan-gebrakan Anda. Semoga Anda menjadi pemimpin yang semakin top untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.